Pernahkah Anda melihat persimpangan rel kereta api seperti pada gambar kita? Saudara, waktu kecil dulu saya bingung bagaimana masinis bisa mengarahkan keretanya melalui rel yang mana karena tidak ada rambu-rambu yang jelas pada rel itu. Ya, rel yang mana, menuju kemana, tidak ada rambu-rambunya. Belakangan saya baru tahu bahwa rupanya memang ada sebuah petunjuk khusus yang diberikan baik kepada masinis, terutama juga kepada operator yang ada di sekitar rel itu, yang akan mengarahkan kereta akan memasuki rel yang mana. Ada petunjuknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di hari Jumat 19 Juni 2020 ini, kita akan meneruskan bacaan kita pada Pengkhotbah pasal yang ke-8 hingga pasal yang ke-12 yang membahas tentang banyaknya paradoks di dalam kehidupan. Hal-hal yang membingungkan, yang seringkali membuat kita tersesat memilih mana karena situasi-situasi seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, pengkhotbah memberikan sebuah penekanan, tetaplah pada jalur yang Tuhan berikan untuk kita. Saudara, kemarin kita barusan membahas pokok-pokok pengajaran yang ada di kitab Pengkhotbah. Ada 3 hal yang sempat saya sampaikan di sana. Pertama, jangan mengejar kesenangan duniawi. Semuanya itu tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sejati. Yang kedua, belajarlah untuk menikmati apa yang ada. Ya, kejarlah kuasa untuk menikmati, bukan sekedar kuasa untuk memiliki. Dan yang ketiga, percaya pada pengaturan Tuhan. Setiap hal ada musim kehidupannya dan Tuhan tahu untuk memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Kita akan masuk pada 2 prinsip pengajaran yang berikutnya. Pokok pengajaran yang keempat adalah ada banyak paradoks dan misteri di dalam kehidupan. Hal-hal yang kita kadang-kadang tidak mengerti mengapa orang benar, orang baik mengalami situasi ini dan situasi itu. Namun percayalah bahwa keadilan Tuhan akan dinyatakan atas semua orang, baik yang benar maupun yang fasik. Dan yang terakhir, pokok ajaran yang kelima adalah setiap Anda dan saya, manusia, diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah kewajiban, dengan sebuah rule of game, dalam sebuah calling of life, yakni untuk menghormati Allah dan tetap melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Tetaplah pada jalur kita. Mari kita sekarang masuk pada bahasan demi bahasan. Pasal 8 ayat yang kedua sampai yang ke-8 membahas tentang bagaimana respon yang benar di dalam melayani akan seorang pemimpin. Pengkhotbah memulai dengan sebuah kisah bagaimana seorang raja yang membuat sebuah perintah. Namun perintah itu dirasanya salah atau bahkan jahat. Lalu kemudian pengkhotbah memberikan sebuah penjelasan bagaimana memiliki respon yang benar di tengah-tengah kepemimpinan yang semacam itu. Dikatakan, patuhilah raja sebagaimana kita mematuhi akan Allah. Raja atau pemimpin dapat berbuat apa yang dikehendakinya. Dan seringkali tak ada yang bisa menasihati ataupun mencegahnya. Maka ketika kita menerima akan perintah untuk melakukan sesuatu, jangan menyinggung perasaannya. Lebih baik mentaati dahulu, walaupun kadang-kadang salah. Tunggu saat yang tepat. Ya, saat ini biasanya adalah saat kesalahan itu mulai meresahkan akan hatinya. Dan di saat itulah kita memberitahukan akan kesalahannya dan kemudian dia punya kesempatan untuk meralat akan keputusannya. Maka yang penting adalah memiliki respon yang benar atas pemimpin yang ada di atas kita yang ditempatkan Tuhan. Berikutnya mengenai paradoks kehidupan yang dilihat oleh pengkhotbah. Pengkhotbah mengalami sebuah kebingungan mengapa orang fasik yang jelas-jelas menguasai orang lain dan mencelakai akan kehidupannya, namun ketika ia meninggal dengan terhormat. Dia tidak segera dihukum Tuhan, bahkan umurnya panjang. Mengapa itu? Lalu kemudian pengkhotbah menjawab, ternyata ya orang yang semacam ini tidak mengalami kebahagiaan walaupun dia sejahtera atau memiliki banyak hal. Kebahagiaan sejati hanya didapat ketika seseorang hidup di hadirat Tuhan. Nah, orang fasik ini sejahtera bisa saja, ya, sementara orang benar menderita secara duniawi, namun hanya orang benar yang bisa menikmati akan kehidupan, ya, memiliki hidup yang benar-benar hidup, yakni kebahagiaan. Pertimbangan Tuhan memang seringkali berbeda dengan pertimbangan manusia. Berikutnya mengenai bagaimana menjalani kehidupan. Pengkhotbah memulai dengan sebuah paparan bahwa kehidupan yang dijalani oleh semua manusia, ya secara kodrat, secara alamiah, orang baik ataupun orang fasik kurang lebih sama, ya.
mereka berusaha, lalu kemudian bekerja, lalu kemudian mati juga. Ya, kenapa? Sama karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, hatinya bebal. Dan endingnya atau akhir dari hidupnya adalah kematian. Maka ada cara yang baik di dalam menjalani kehidupan, ada cara yang buruk. Cara yang baik dalam menjalani kehidupan adalah pertama, milikilah harapan selama masih hidup. Ya, seberapa hebatnya singa kalau sudah mati tidak ada gunanya. Tapi anjing sekalipun kalau masih hidup dia punya harapan. Maka dalam situasi seburuk apapun teruslah untuk memiliki akan harapan. Kedua, selalu bersyukur, bergembira dan menikmati akan anugerah Tuhan. Semua keadaan bisa kita syukuri, semua keadaan bisa kita ratapi. Maka pengkhotbah mengatakan, belajarlah untuk selalu bergembira di dalam segala keadaan. Nikmati apa yang ada. Keluarga kita ya, yang namanya berkat yang kita miliki, bersyukur dan bergembiralah terhadap apa yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita itu. Yang ketiga, bekerja sungguh-sungguh. Harapan hanya tinggal harapan kalau Anda tidak mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Bekerja keraslah untuk meraih akan harapan, disertai semangat dan sukacita, dan lakukan kerja yang sungguh-sungguh, maka akan ada hasil di dalam di dalam keinginan atau harapan kita itu. Jangan lupakan yang keempat, yang paling penting. Untuk segala perkara yang kita harapkan, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena keberhasilan bukan tergantung usaha kita semata-mata. Ya, ada orang yang cerdas ternyata terjungkal, ada orang yang cepat ternyata kalah, karena keberhasilan itu bukan tergantung manusia tapi tergantung anugerah Tuhan. Maka bergantunglah pada kasih karunia Tuhan. Dan yang kelima, pengkhotbah mengatakan jadilah berhasil di tengah-tengah dunia ini. Ya, karena apa? Karena ada orang yang berhikmat, namun ketika orang ini tidak terpandang di tengah-tengah dunia, maka ia tidak bisa membawa dampak yang besar. Hikmatnya tidak diindahkan orang. Maka ketika seorang berhikmat, dia memiliki posisi yang baik, maka kemudian dia bisa membawa dampak di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pengkhotbah masuk pada bahasan tentang berbagai hikmat di dalam kehidupan. Ya, beberapa aneka isu dia sampaikan. Yang pertama adalah kalau kita memiliki hikmat, sampaikanlah dengan mantap. Karena orang dungu dan orang yang berkuasa seringkali mengaburkan apa yang benar. Dan akhirnya ketika apa yang salah itu diterima ya oleh umum, menimbulkan banyak kerusakan atau bencana. Maka kalau Anda memiliki hikmat, sampaikan dengan mantap. Ya. Kebodohan lebih gampang diterima. Kesalahan kecil merusak lebih besar dari banyak tindakan yang bijaksana. Ya, lalat mati masuk ke adonan, satu lalat merusakkan seluruh adonan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia peribahasanya nila setitik merusak susu sebelanga. Ya, wajarlah orang bijak berlaku arif dan orang bodoh berlaku ceroboh. Ya, maka orang bodoh ketahuan dari tindakannya juga dari perkataannya. Kita harus menyadari ya kebodohan itu memang seringkali lebih gampang diterima. Jika dimarahi atasanmu, jangan segera minta berhenti. Bersabarlah dan semua akan membaik lagi. Ya, hikmat berikutnya. Atasan yang bodoh akan menempatkan orang yang tak cakap pada posisi yang tinggi. Ini memang hal yang menjengkelkan, ya. Namun kita terima karena kita bukan pada posisi untuk menentukan. Ya, nikmati segala situasi yang ada. Berikutnya, yang bermaksud mencelakai orang lain seringkali akan terperosok di lubang yang sudah dia buat itu sendiri. Berikutnya, mengasah diri, memperbesar kompetensi, dan berpikir bijaksana akan menghasilkan pencapaian yang lebih baik. Orang yang jarang mengasah diri, maka perlu usaha yang lebih banyak untuk meraih sesuatu. Orang yang mengasah dirinya, dia akan mendapatkan hasil dengan lebih efektif. Berikutnya, bersegeralah dalam mengantisipasi bahaya. Jangan bahaya makin membesar, akhirnya kita terlambat, tidak bisa lagi untuk mengantisipasinya. Berikutnya, orang bodoh bisa berbicara apa saja dengan panjang lebar. Wah, cerita segala macam. Ya, dalam kebodohannya malah ceritanya bisa panjang lebar. Berikutnya, tanpa kebijaksanaan semua jerih lelah tak akan mencapai hasil. Ya, orang berkata, ya lebih baik berencana lebih dahulu ya sebelum bertindak, karena bertindak tanpa berencana berarti merencanakan sebuah kegagalan.
Rakyat akan menderita jika pemimpinnya egois, ya seorang kanak-kanak, ya sukanya mencari kesenangan sendiri, namun akan sejahtera rakyat jika pemimpinnya berdedikasi seperti seorang pahlawan yang siap berkorban bagi rakyat yang dipimpinnya. Berikutnya, persoalan yang tak segera ditangani akan membesar dan makin lama makin rumit, complicated. Berikutnya, uang memungkinkan membeli kesenangan dan kegembiraan dunia. Memang uang memungkinkan membeli kesenangan, tapi kebahagiaan sejati tidak dapat diraih oleh uang. Berikutnya, jangan menggosipkan pemimpin atau orang yang sedang berkuasa. Perikop berikutnya berbicara tentang sesuatu yang menarik, yakni hikmat di dalam berinvestasi. Ya, beberapa Alkitab terjemahan tertentu menjelaskan bahwa perikop ini fokus langsung kepada investasi, secara khusus investasi keuangan. Namun beberapa Alkitab terjemahan yang lain menggambarkan ini investasinya sebagai bentuk menabur budi atau memberi kemurahan hati atau menabur kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, ada berapa prinsip berkenaan dengan berinvestasi atau menabur budi ini. Pertama, berinvestasilah, taburkan budi, taburkan kebaikan bagi orang lain. Kelak kemudian hari kita akan melihat hasil dari investasi kita. Waktunya bisa panjang, tapi selalu akan datang waktu untuk menikmatinya. Berikutnya, berinvestasilah pada beberapa bidang, jangan di satu tempat saja. Ya, berikutnya, pandai-pandailah membaca situasi. Sebelum Anda berinvestasi, Anda perlu membaca akan situasi, menganalisa akan kondisi. Berikutnya, jangan cuma berencana, jangan cuma membaca situasi, jangan cuma banyak berpikir, akhirnya nggak bertindak apa-apa. Bertindaklah. Berikutnya, manusia tak berkuasa, maka selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala apa yang kita kerjakan. Berikutnya, bekerja keras, jangan malas. Anda sudah punya niat berinvestasi, ya Anda sudah letakkan investasi pada beberapa bidang, Anda sudah merencana dengan membaca situasi, Anda sudah bertindak, Anda sudah mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya waktunya Anda untuk apa? Bekerja keras, jangan malas. Berikutnya, alangkah senangnya jika berkesempatan menikmati hasilnya. Ya, apa yang telah kita tabur, ya kita bisa menuai, aduh seperti matahari yang terbit katanya. Ya, setelah hari malam ya dengan banyak ketidakpastian, akhirnya ya dapat juga hasilnya, itu mencerahkan akan hati kita. Dan yang terakhir, yang terpenting menurut saya, dikatakan kalau kamu bisa investasi di tengah-tengah dunia ini selama hidup, apakah engkau sudah berinvestasi untuk kekekalan? Jangan lupa, kekekalan itu ada di ujung usia kita. Apakah engkau sudah berinvestasi atau mempersiapkan juga untuk kekekalan? Berbahagia kita yang sudah cinta Tuhan, mengalami akan keselamatan Tuhan, dan banyak menabur buah bagi kerajaan Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Itulah investasi yang terbaik untuk kerajaan Allah di dalam kekekalan. Berikutnya, hikmat bagi para pemuda. Masa muda adalah masa untuk menikmati segala kesenangan dan keinginan hati, memang. Namun ingat, ya hai para pemuda, semua yang kamu lakukan itu dicatat oleh Tuhan. Ya, jangan biarkan masa muda berlalu dengan sia-sia. Mumpung masih muda, ingatlah akan penciptamu. Ya, karena setelah tua kamu tidak akan bisa menikmati kesenangan yang sama lagi. Ya, kemudian pengkhotbah memberikan gambaran-gambaran puitis yang sangat indah sebenarnya. Semangat kita akan pudar, lalu mudah buang air kecil, ya, lalu lengan gemetaran, ya tremor, tubuh jadi bungkuk, gigi mulai ompong, mata jadi rabun, makan dengan bibir terkatup dan tanpa suara karena nggak punya gigi lagi, pendengarannya lemah, takut ketinggian, gampang terkejut, gopoh, ya, kulitnya keriput, rambutnya memutih, berjalannya susah, tak ada nafsu makan, bahkan berharap meninggal saja, dan pada akhirnya betul-betul kehidupan itu terputus. Tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada pencipta. Itulah nasib yang tak dapat dihindari. Dan banyak orang hidupnya tidak berarti karena memuaskan nafsu mudanya habis-habisan sampai ujung usia,
dan tidak sempat berpikir untuk mengingat Sang Pencipta dan melakukan hal yang terbaik untuk melayani Sang Pencipta kita. Maka pengkhotbah masuk pada bagian kesimpulan. Di dalam kearifannya, pengkhotbah telah menyelidiki segala perkara, membuka rahasia kehidupan yang namanya kesenangan, yang namanya kebahagiaan, paradoks-paradoks kehidupan dan segala sesuatu, dan dia melaporkannya dengan jujur. Dan apa yang ditulis di dalam kitab pengkhotbah ini, pengkhotbah percaya itu berasal dari Tuhan Sang Gembala yang agung. Ditulis dengan bahasa yang kuat. Ya, pengkhotbah tulis dengan kalimat-kalimat yang tajam sebenarnya supaya menancap di hati setiap domba-domba Allah, sehingga akhirnya mereka bisa hidupnya terarahkan sesuai dengan rute, ya, jalur rel kereta, ya, yang sudah diarahkan Tuhan. Pengkhotbah mengatakan nggak ada gunanya saya tulis buku lebih panjang lagi, sudah cukup yang saya tulis ini. Ya, mempelajari hidup lebih dalam juga sama saja, karena inti daripada kehidupan sudah dia temukan. Ya, dan kesimpulan sudah jelas. Hiduplah dengan takut akan Tuhan dan mentaati firman. Itulah tujuannya Tuhan menciptakan manusia. Apapun yang kita lakukan, tersembunyi atau tidak, kelak Tuhan akan memberikan pengadilannya. Saya akan kutipkan ayat terakhir daripada pengkhotbah 12 ini, dikatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari kita berdoa. Kepada Engkau, Sang Pencipta kehidupan, kami datang. Kami bersyukur untuk paparan daripada Sang Pengkhotbah yang mengajarkan tentang esensi kehidupan, yaitu bagaimana bersukacita di dalam setiap anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tidak mudah tergoncang atau menjadi bimbang oleh karena kenyataan-kenyataan yang seringkali kami tidak mengerti. Kami hanya tahu satu perkara, fokus pada jalur Tuhan, yakni mentaati setiap perintah Tuhan dan takut kepada Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan. Maka kami akan mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam hadirat-Mu, untuk menikmati akan hadirat-Mu, untuk mengalami kebahagiaan dari segala apa yang telah Kau kasih karuniakan kepada kami, menjalani kehidupan dengan baik dan benar, mengingat akan Sang Pencipta dan melakukan investasi untuk kekekalan. Dan kami akan berbahagia karena kami Tuhan boleh menjalani kehidupan sesuai dengan rute yang telah Kau tetapkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.